Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Hadi Kurnianto Channel. Ya, di sini kita akan membahas seputar kimia dan seputar soal-soal yang lain, insya Allah ya, dalam jangka panjangnya ke depan. Pada kesempatan kali ini kita akan fokus pada menghitung delta H berdasarkan entalpi pembentukan standar ya. Jadi kemarin di video sebelumnya saya sudah sampaikan menghitung entalpi berdasarkan data energi ikatan, berdasarkan hukum Hess, dan hari ini berdasarkan entalpi pembentukan standar atau yang dikenal ya lambangnya dengan istilahnya delta H0F ini ya. Ini pada menghitung entalpi berdasarkan entalpi pembentukan standar, rumusnya perlu teman-teman ketahui ya. Rumusnya ini adalah delta H sama dengan delta H0F ya, entalpi pembentukan produk totalnya dikurangi entalpi pembentukan reaktan. Jadi ini sedikit berkebalikan ya dengan kalau yang dipakai pada menghitung entalpi berdasarkan energi ikatan, reaktannya dikurangi produk kalau berdasar data energi ikatan. Tapi kalau berdasarkan entalpi pembentukan standar ini ya, entalpi pembentukan produk dikurangi entalpi pembentukan reaktan, atau kalau disimpelkan istilahnya menjadi delta H itu adalah kanan dikurangi kiri kalau berdasar entalpi pembentukan standar. Langsung saja contoh soalnya ya. Jadi biar kita lebih memahami dengan baik, ketika kita menghitung entalpi berdasar entalpi pembentukan standar, contoh kasusnya begini ya. Jadi contoh kasusnya ada data delta H0F dari masing-masing zat ya, delta H0F dari masing-masing zat. Misalnya di sini C2H5OH, CO2, H2O ya, ada delta H0F-nya. Tiba-tiba kita disuruh menghitung delta H. Nah, ini berarti menghitung delta H berdasarkan delta H0F atau berdasarkan entalpi pembentukan standar. Maka rumusnya kanan dikurangi kiri. Langkah pertama yang harus dilakukan, pastikan reaksinya ini harus sudah setara. Reaksinya harus sudah setara. Kita cek di sini ya. C-nya 2, di kanan juga C-nya 2 ini ya. Kemudian H-nya 5 tambah 1 6, di kanan juga 6. Kemudian O-nya ini di kanan ini ada 2 kali 2 berarti 4. 3 kali 1 berarti 3, berarti 4 tambah 3 ya 7. Berarti di sini kan belum setara ini. Maka ini harus disetarakan dulu. Berarti di sini dibuat 7/2 O2. Jadi pastikan reaksinya yang pertama itu harus sudah setara. Ini sangat penting sekali ya. Kalau sudah setara bagaimana? Ya, kalau sudah setara, langkah selanjutnya tinggal kita hitung ya. Coba ini delta H0F-nya produk ya, atau kanak produk, atau yang bagian kanan itu berapa saja. Di kanan itu ada 2CO2, berarti produk ini ada 2 kali delta H0F CO2 ya. Kemudian ada 3 H2O, berarti 3 kali delta H0F dari H2O, berarti ini 2 dikali delta H0F CO2 nya 394 ya, berarti 2 kali min 394 ya. Kemudian berarti ini langsung kita hitung saja, berarti dapatnya adalah 8 ya. 9 kali 2 18, simpan 1 berarti 3 kali 2 6, berarti 7 min 7 88 ya. Kemudian H2O nya berarti 2 kali min 286 ya, berarti kita dapatkan ya, ada 2O ini datanya. Nah, berarti 6 kali 2 12 ya, 8 kali 2 16 tambah 1 17, terus 2 kali 2 4 tambah 1 5, berarti min ya. Berarti kalau dijumlahkan min semua ini 0 5 16 ya, simpan 1 berarti 16. Kemudian simpan 1, 8 tambah 5 13, berarti min 360
kilojoule per mol ya. Ini yang bagian produk ya, atau bagian kanan. Sekarang kita coba cari delta H0F nya yang reaktan ya, reaktannya. Nah, reaktannya itu berarti yang di sebelah kiri tanda panah ya. Nah, di sebelah kiri tanda panah kalau kita lihat di sini ada C2H5OH sebanyak 1, berarti ya 1 kali delta H0F C2H5OH yang nilainya sebesar min 266 ya, min 266 ya, sama dengan min 266 kilojoule per mol. Kemudian ada 7/2 ya, 7/2 kali delta H0F O2, karena ini adalah suatu molekul unsur ya. Molekul unsur itu delta H0F nya selalu 0 ya. 0 ya. Di sini juga tidak disediakan. Berarti ini 0, berarti kalau ditambahkan ya min 266 kilojoule per mol. Dari sini berarti delta H-nya, kita kan mau menghitung delta H ya. Kan produknya berarti kanan ya. Kanan dikurangi kiri. Nah, kanannya itu kan produk ya, min 1360 ya, dikurangi kiri min 266, berarti sama saja nanti ya, hasilnya adalah di plus ya ini ya. Berarti nanti menjadi 0 dikurangi 10 kurangi 64 ya. Kemudian 15 dikurangi 6 ini berarti jadinya 9 ya. Kemudian di sini berarti 0 min 1094 kilojoule per mol ya. Jadi bisa kita tulis ulang bahwa delta H pada pembakaran ya, pembakaran berarti bisa kita tuliskan, ini kan reaksinya adalah reaksi pembakaran, delta H0C pembakaran pada reaksi ini ya adalah sama dengan min 1000 ya 94 kilojoule per mol ya. Jadi intinya begini, kalau kita menghitung perubahan entalpi berdasarkan entalpi pembentukan itu produk dikurangi reaktan atau kanan dikurangi kiri, begitu ya. Nah, kemudian bagaimana dengan contoh soal yang kedua ya? Di contoh soal yang kedua ini langkahnya juga sama ya. Ini ada data entalpi pembentukan standar ya, dan ada reaksinya. Pastikan reaksinya ini harus sudah setara dulu ya, harus setara. C-nya ada 3, berarti di sini C-nya juga harus diberi 3. Kan ini kan belum setara ya. Hanya 8, berarti di sini baru ada 2. Berarti di sini dibuat 4. 4 kali 2 8 sama O-nya 3 kali 2 6 ya. 3 kali 2 6. 4 kali 1 4. Berarti O-nya di sebelah kanan ada 10, berarti di sebelah kiri harus diberi koefisien 5 ya. Sehingga kita jawab sekarang ini. Masalahnya adalah yang ditanya ya. Yang ditanya itu adalah delta H pada pembakaran 4,4 gram ini. Nah, ada masanya ini ya. Ada massa. Berarti kalau mau menghitung delta H yang diketahui massa begini kan kita ingat rumus ya, delta H sama dengan ya delta H-nya delta H0 karena ini pembakaran berarti Q per N, karena yang mau ditanya entalpi reaksi atau kalor ya, berarti nanti rumusnya menjadi Q sama dengan delta H0C kali N ya. N itu mol dari gram per mr, berarti nanti kita akan pakai rumus ini ya. Tapi sebelumnya kita cari delta H0C nya dulu dari ini ya, berdasarkan delta H0F produk dikurangi reaktan. Berarti kita pakai kanan kiri saja biar gampang. Di kanan ada 3 CO2, berarti 3 kali delta H0F CO2, berarti 3 dikali CO2 ya, min 394. Kita dapatkan 12, 9 kali 3 27, 28, simpan 2,
3 kali 3 9, tambah 2 11, berarti min 1182 ya. Kemudian selain CO2 ada 4H2O, berarti 4 kali delta H0F dari H2O, berarti 4 kali min 286 ya. Berarti kita dapatkan di sini adalah 6 kali 4 24 ya, 8 kali 4 32 tambah 2 berarti 34, simpan 3, 2 kali 4 8 tambah 3 juga 11, min 1144. Berarti yang kanan kita jumlahkan dulu karena min semua, berarti tambahkan saja ya, 6 12 ya, simpan 1 berarti 3, berarti 2 3 26 kilojoule per mol ya. Kemudian yang kiri kita cari. Yang kiri berarti ya, ini kan kanan. Yang kiri ada C3H8 sebanyak 1, berarti 1 kali delta H0F C3H8 ya. Berarti 1 kali 104 ya, sudah tetap hasilnya 104. Kemudian ada 5 kali delta H0F O2. Ini molekul unsur ya, berarti 5 kali 0 ya sama dengan 0, berarti yang di kanan cuma diperoleh min 104 ya. Nah dari sini kita cari ini ya, delta H0 ya, delta H0C nya kan, ini kan pembakaran standar, pembakaran 1 mol, delta H nya ya, delta H0C nya itu dari ya, delta H0C atau delta H ini sama ya, ini kebanyakan dipakai untuk mencari harga delta H0 ya, sama. Nah ini berarti rumusnya kanan dikurangi kiri ya. Kanannya itu adalah ya, ini tadi min 2326 dikurangi kirinya min 104, berarti min kan plus, berarti diperoleh di sini adalah 2 ya, 2 ya, min 222 kilojoule per mol. Dari sini ya kita bisa cari data Q-nya. Q sama dengan delta H0C kalikan N. N ini diperoleh dari gram per mr ya. Gramnya kalau kita lihat di sini 4,4 ya, 4,4 ya, dibagi mr-nya disediakan 44, berarti kan ketemunya 0,1 mol ya. Delta H0C nya min 2222 dikalikan molnya di sini kan 0,1, berarti 222,2 kilojoule per mol ya. Ini tadi data ini ketutupan, mohon maaf ya, tapi secara umum caranya begini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.